Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indra Septianto dari kelas Proses Teknik Elektro semester 5. Saya akan menjelaskan mata kuliah Sistem Elektronika dengan materi elemen telekomunikasi. Elemen telekomunikasi. Apa itu elemen telekomunikasi? Adalah elemen-elemen komposisi yang harus ada atau mendukung sebuah transaksi komunikasi. Jadi elemen-elemen ini adalah suatu komposisi itu yang harus wajib ada dan harus tersusun, dan prosedurnya juga harus tersusun. Karena jika salah satu komposisinya itu tidak ada, belum bisa disebut sebuah telekomunikasi. Nah, maka dari itu, jadi apa saja elemen-elemen yang ada dalam komunikasi? Yaitu yang pertama, ada informasi, pasti jelas. Yang kedua, ada pengirim. Yang ketiga, ada penerima. Yang keempat, ada media transmisi. Nah, yang pertama tadi kan ada informasi. Apa informasi itu? Informasi adalah sinyal yang berisi data atau informasi, biasanya mencakup suara, gambar, file yang akan dikirim dari transmitter ke receiver. Nah, jadi informasi itu berupa bisa dibilang sebuah barang. Kita akan mengirim sebuah barang kepada penerima. Nah, sebuah barang ini kalau dalam telekomunikasi disebut data atau informasinya. Nah, informasinya sebuah barang pasti kita akan mengirim, dan kita pasti menuju ke barang yang kita kirim itu pasti menuju yang ke penerima. Nah, ibaratnya informasi ini adalah sebuah barang yang akan kita kirim kepada penerimanya. Nah, seperti itu. Biasanya ada suara, gambar, ada file-file berkas yang lainnya. Kemudian kita lanjut kepada pengirim atau transmitter. Transmitter atau disebut juga dengan pengirim merupakan sebuah device yang berfungsi atau bertugas untuk memproses data-data kemudian mengirimnya kepada device penerima melalui media transmisi. Nah, seperti yang ada di gambar. Misalkan ini pengirimnya ya. Nah, kita akan mengirim data sebuah file ke si penerima device yang ini. Nah, kita anggap media transmisinya. Nah, ini data melalui jalan media transmisinya. Seperti ini. Sebagai pengirimnya, kita mengirim data melalui media transmisi dan sampailah di device penerima atau receiver. Nah, kita lanjut. Nah, sekarang apa itu receiver? Receiver atau penerima merupakan device yang bertugas menerima sinyal dan memproses segala informasi atau data yang diperoleh dari device pengirim melalui media transmisi. Jelasnya. Jadi, data yang dikirim dari pengirim akan diterima oleh penerimanya. Nah, kemudian device yang menerima itu menerima filenya, kemudian menampilkan data tersebut yang dikirim dari sang device pengirimnya. Seperti ini. Misalkan kalau sebuah TV. Nah, dari sini sinyalnya diubah menjadi sinyal listrik, kemudian dipancarkan oleh tower pemancar seperti ini, gelombang sinyal analog ya. Ini gelombang sinyal analog, kemudian diterima oleh antena TV kita, kemudian disalurkan atau diteruskan kepada televisi kita, maka televisi kita akan memancarkan atau menampilkan apa yang gelombang pemancar ini sebarkan. Nah,
seperti ini lah. Ini antena pemancar ini dikatakan sebagai transmitter. Nah, antena televisi yang ada di rumah ini adalah receivernya. Seperti itu gambarannya. Kemudian kita lanjut ke media transmisi. Nah, adalah media yang digunakan untuk mengirim informasi. Jadi, antara device pengirim dan device penerima harus berada pada media yang sama agar informasi dapat tersampaikan atau jadi media transmisi itu bisa dikatakan sebuah jalan atau penghubung antara device pengirim dan device penerima. Misalkan media transmisi internet, jangan WhatsApp lah, kita bicara aplikasi yang sekarang saja, WhatsApp. Misalkan device pengirimnya mengirimkan pesan melalui WhatsApp. Nah, otomatis device penerimanya harus memiliki aplikasi WhatsApp yang sudah terhubung. Jadi pesan dari WhatsApp dari device pengirim akan sampai ke WhatsApp device penerima. Nah, itu yang dinamakan berada pada media yang sama. Mengapa begitu? Kalau pengirimnya mengirimkan pesan lewat media WhatsApp, tapi penerimanya membuka aplikasinya di media Facebook, maka penerima tidak akan pernah mendapatkan atau menerima pesan yang dikirimkan dari sang pengirim yang melalui media WhatsApp. Seperti itulah gambarannya. Ada dua jenis media transmisi, yaitu media transmisi terpadu atau guided, yang di dalamnya ada beberapa jenis lagi, yaitu twisted pair kabel, kedua kabel koaksial, fiber optik atau yang berserat optik. Yang kedua, media transmisi tidak terpandu atau unguided, yang di dalamnya ada beberapa jenis, yaitu seperti gelombang mikro, microwave, satelit, inframerah, dan bluetooth. Jadi bisa dibedakan ya. Untuk media yang transmisi terpandu itu masih menggunakan sebuah komponen nyata, bisa dibilang komponen nyata ya, komponen nyata atau hardware lah, bisa dibilang jelas ada barangnya, yaitu sebuah kabel, bisa dibilang. Kalau media transmisi yang tidak terpandu itu menggunakan sebuah gelombang. Nah, mari kita lanjut. Yang pertama ada media transmisi terpandu. Apa itu media transmisi terpandu? Seperti yang saya jelaskan tadi, adalah media yang masih menggunakan media kabel sebagai penghubung antara penerima dan pengirim. Contohnya seperti itu. Ethernet untuk WiFi, misalkan. Ethernet untuk WiFi, misalkan kita mempunyai satu router utama. Nah, kita ingin menyalurkan data WiFi kita itu ke router lainnya. Nah, kita ada dua cara sih untuk sekarang. Tapi rata-rata kalau satu rumah biasanya ada yang menggunakan kabel, ada yang menggunakan repeater atau menggunakan, bisa dibilang, media transmisi yang tidak terpandu. Kalau yang menggunakan kabel, misalkan kita menggunakan kabel ETH, itu kita saling menyalurkan output dari WiFi router utama ke router yang ingin kita sebarkan. Misalkan ada router kedua kita menggunakan kabel data isi 8 atau tadi bisa dibilang kabel isi 8 yang biasanya di RG itu. Nah, twisted pair kabel. Nah, menggunakan twisted pair kabel. Nah, kita connect RG-nya dari wifi utama ke wifi yang satunya. Seperti itu. Itu termasuk media transmisi terpandu. Yang pertama, nah ini twisted pair cable adalah sebuah bentuk kabel yang dua konduktornya digabungkan dengan tujuan untuk mengurangi dan meniadakan interferensi antar kabel. Nah, kabel ini berisi 8, isinya 8 warna, yaitu putih, hijau dan hijau, putih coklat dan coklat, putih oranye dan oranye, putih biru dan biru. Nah, seperti itu. Nah,
seperti ini kabelnya. Biasanya seperti ini tuh digunakan untuk wifi, data, terus untuk kabel data CCTV juga. Pokoknya intinya tentang data lah. Untuk ini pentransferan data bisa dibilang lumayan familiar dan harganya juga lumayan murah di daerah-daerah sekarang ini. Familiar juga bagus untuk mentransfer datanya karena dia meniadakan intervensi antar kabel. Jadi antar kabel dia bisa dibilang antar datanya ini, warnanya ini intervensinya sangat minim lah bisa dibilang. Jadi untuk data yang ditransfer lumayan bagus. Yang kedua yaitu ada kabel koaksial. Adalah satu jenis kabel yang menggunakan dua buah konduktor. Maksudnya dua buah konduktor itu yang ini, inti kabel yang ini itu inner. Nah, ini outernya atau bisa dibilang groundingnya. Jadi data itu kan sangat rawan ya untuk mentransfer data itu untuk data. Nah, jadi adalah kabel outernya ini untuk bisa dibilang mengulangi intervensi data juga. Nah, jadi dia sebagai pengaman lah, bisa dibilang pengaman data itu untuk ditransfer. Jadi ada groundingnya seperti ini. Yang kedua, kabel ini banyak digunakan untuk mentransmisikan sinyal frekuensi tinggi mulai 300 kHz ke atas. Nah, jadi kabel data ini juga bagus untuk mentransfer data-data berfrekuensi tinggi atau data-data dengan ukuran-ukuran yang besar juga seperti itu. Kemudian karena kemampuannya dalam menyalurkan frekuensi tinggi tersebut, maka sistem transmisi dengan menggunakan kabel koaksial memiliki kapasitas kanal yang cukup besar. Nah, jadi dia memiliki kanal yang besar, bisa untuk mentransfer file-file yang besar, yang berat-berat seperti itu. Jadi dia bagus untuk transfer file yang menengah ke atas lah. Kemudian kita lanjut ke fiber optik, saluran transmisi yang terbuat dari kaca atau plastik yang digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari satu tempat ke tempat lain. Nah, kabel fiber optik ini adalah kabel dengan terobosan paling terbaru dan paling bagus untuk mentransferkan sebuah data. Kan dia terbuat intinya itu dari kaca, jadi otomatis seperti perpindahannya itu, penyaluran datanya itu cepat. Seperti karena kaca, dia seperti menggunakan transfer datanya itu seperti kecepatan cahaya. Nah, jadi kabel fiber optik ini lebih baik dari dua kabel koaksial dan twisted pair yang masih menggunakan inti tembaga. Jadi dia menggunakan kecepatan cahaya dan pentransferan datanya juga bagus. Kabel fiber optik ini digunakan kalau tidak salah sebagai penghubung internet yang ada di dunia. Dia disalurkan fiber optik ini melalui saluran bawah tanah atau bawah laut biasanya. Tapi tidak hanya seperti ini, biasa isolatednya, pelindungnya, pengamannya itu lebih besar lagi, lebih kuat lagi. Tapi kabel fiber optik ini digunakan untuk internet yang ada di dunia ini melalui saluran bawah laut. Nah, jadi dia bagus untuk mentransfer datanya sangat cepat karena dia terbuat dari kaca. Kemudian media transmisi tak terpandu. Media transmisi tak terpandu adalah suatu jaringan yang menggunakan sistem gelombang. Nah, seperti yang saya bicarakan di awal tadi, jadi dia tidak menggunakan sebuah kabel. Tidak menggunakan sebuah kabel untuk medianya, tapi menggunakan media sebuah gelombang. Jadi tidak terlihat dengan mata dia. Jadi dia untuk penyaluran datanya itu, untuk misalkan ada alat perkantoran, dia lebih simple, tidak semrawut seperti menggunakan kabel ya. Nah, seperti ini. Yang pertama ada gelombang mikro atau gelombang microwave, merupakan bentuk radio yang menggunakan frekuensi tinggi dalam satuan GHz yang meliputi kawasan UHF, SHF, dan EHF. Gelombang mikro banyak digunakan pada sistem jaringan MAN, warnet, dan
penyedia layanan internet atau ISP. Jadi bisa dibilang gelombang mikro ini adalah gelombang antara tower pemancar ke tower pemancar lainnya, antara satu tower pemancar dan tower pemancar lainnya. Tapi tower pemancarnya bukan tower yang kecil-kecil seperti itu. Dia hitungannya gelombang microwave ini digunakan untuk tower pemancar yang bisa dibilang satuannya tinggi lah, bisa dibilang. Jadi dia mentransferkan antara satu tower ke tower lain atau satu pemancar ke pemancar lain. Nah, gelombang ini bisa digunakan pada warnet karena warnet juga membutuhkan sebuah internet yang kuat dan cepat, stabil. Kemudian penyedia layanan internet. Nah, seperti misalkan IndiHome, Biznet, itu towernya menggunakan gelombang mikro seperti ini. Nah, kemudian lanjut ke satelit. Satelit adalah media transmisi yang fungsi utamanya menerima sinyal dari stasiun bumi meneruskan stasiun bumi lainnya. Nah, seperti ini. Kita lihat gambarnya. Jadi, dia mentransferkan misalkan media bumi yang ini, atau misalkan kita mentransferkan file yang besar dari antar negara. Nah, tidak mungkin kan kita tidak mungkin kita mentransferkan langsung dari tempat satu negara, misalkan ini negara A, ini negara B, misalkan kita langsung mentransferkan dari negara ini ke negara ini. Nah, karena jaraknya terlalu jauh, sinyal yang ada di sekarang itu tidak mampu untuk menyampaikan dari negara A ke negara B. Dia menggunakan pantulan dari satelit untuk meneruskan ke negara B. Misalkan negara A mengirimkan sebuah data, dia memantulkannya ke atas, ke langit, dan diterima oleh sebuah satelit. Kemudian satelit tersebut memantulkannya lagi ke negara B tujuannya. Jadi tugas satelit di sini hanyalah sebagai pemantul sinyal saja. Jadinya. Jadi tidak langsung dari negara A ke negara B, tidak akan kuat untuk sinyal transfernya. Jadi dia menggunakan sebuah satelit. Kemudian lanjut ke inframerah. Inframerah digunakan untuk komunikasi jarak dekat dengan kecepatan 4 Mbps dan tidak bisa menembus tembok, harus ada tempat lurus tanpa halangan untuk inframerah bekerja. Nah, seperti sekarang ini kan lagi musim pandemi seperti ini, pasti kemana-mana, ke mall ataupun ke rumah sakit ataupun masuk ke tempat kerja, itu sebelum masuk pasti kita dicek suhu badannya. Nah, pengecekan suhu badan itu menggunakan sinar infrared. Nah, jadi dia bisa mengambil data atau yang ada di, kalau cek suhu itu ada di permukaan kulit kita. Dia mengambil data kemudian mengambilnya, menerjemahkannya ke layar. Jadi dia tidak bisa menembus sebuah tembok atau halangan apapun dengan kecepatan 4 Mbps. Kalau bicara kecepatan 4 Mbps yang ada di inframerah ini, mungkin sekarang lebih cepat ya daripada dulu. Dulu pasti pernah kan teman-teman semua itu mentransfer sebuah file dari satu HP ke HP yang lain yang menggunakan infrared. Pasti lama sekali pentransferannya. Dulu mungkin tidak secepat sekarang yang 4 Mbps. Dulu berapa kbps gitu loh. Pokoknya sangat lama untuk infrared mentransfer filenya. Tapi seiring perkembangan zaman pasti semakin berkembang juga. Itu untuk sinyal sinar infrared. Kemudian kita masuk ke Bluetooth. Nah, siapa yang tidak tahu Bluetooth untuk sekarang? Pastikan familiar sekali Bluetooth untuk sekarang ya. Bluetooth adalah satu teknologi komunikasi wireless yang memanfaatkan frekuensi radio ISM 2.4 GHz untuk menghubungkan perangkat genggam secara terpisah, handphone, PDE, komputer, printer, dan lain-lain, dengan jangkauan yang relatif pendek. Perangkat-perangkat genggam yang terpisah tersebut dapat saling bertukar informasi atau data dengan menggunakan Bluetooth. Pasti semuanya udah menggunakan Bluetooth lah. Jadi
Bluetooth ini sama, kalau di handphone sama seperti infrared, dia bisa menghubungkan satu device ke device lain untuk mentransfer file. Jadi Bluetooth ini seperti jembatan juga, seperti jalan misalkan device pengirim ingin mengirimkan file ke device penerima, dia menggunakan sinyal Bluetooth. Nah, sinyal Bluetooth sebagai penghubungnya, jembatannya, agar file ini dapat sampai ke device penerima. Nah, untuk Bluetooth ini perkembangannya sangat pesat, atau bisa dibilang Bluetooth untuk sekarang itu untuk mengirim file ya. Dalam arti mengirim file, Bluetooth itu lebih baik ketimbang inframerah. Nah, kita bisa lihat saja kecepatan untuk mengirimnya. Dia frekuensinya menggunakan 2,4 GHz. Jadi dia lebih cepat lah, otomatis lebih cepat daripada infrared. Nah, sama saja Bluetooth ini juga garis besarnya seperti ini. Misalkan kita ingin mengirim data dari laptop ke handphone. Nah, untuk menghubungkan laptop ke handphone, kita harus saling menyalakan Bluetooth dan mentransfernya melalui Bluetooth, sinyal Bluetooth. Sama seperti itu juga ke printer pun yang sudah support Bluetooth seperti itu juga. Kemudian oke, sekian dan terima kasih penjelasan atau presentasi saya di mata kuliah Sistem Telekomunikasi dengan materi elemen telekomunikasi. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.